Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai ke materi teks cerpen, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada profil saya, yang dimana nama saya Cindy Arindra. Kalian bisa panggil saya dengan Ibu Arin. Alamat rumah saya di Desa Kerajaan, Dusun Sumbersuko, Kecamatan Silaragung, Kabupaten Banyuwangi. Asal Universitas Muhammadiyah Jember. Oke, langsung saja kita membahas sub materi kita di pagi hari ini. Yang pertama ada unsur ekstrinsik, yang kedua ada fungsi narasi cerpen, yang ketiga ada struktur cerpen. Lalu di sini yang pertama kita akan bahas yaitu unsur ekstrinsik, yang dimana unsur ekstrinsik sendiri yaitu unsur yang membangun cerita pendek dari luar, yang dimana unsur ekstrinsik ini dibagi menjadi dua, yaitu dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat dan latar belakang si pengarang. Di latar belakang masyarakat mempengaruhi jalannya cerita dalam cerpen. Misalnya kondisi politik, ideologi sosial, dan ekonomi masyarakat. Lalu di latar belakang pengarang, di sini dibagi menjadi tiga, yaitu biografi. Biografi sendiri mempengaruhi pembuatan cerita melalui pengalaman pribadi. Yang kedua ada kondisi psikologis. Yang ketiga ada aliran sastra yang mempengaruhi gaya penulisan bahasa yang digunakan pengarang sendiri. Lalu kita akan membahas tentang macam unsur ekstrinsik. Di sini ada tiga nilai. Yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya ini yang berdasarkan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Lalu yang kedua ada nilai moral, yang dimana nilai tentang baik buruknya perilaku seseorang atau kelompok masyarakat sendiri. Lalu yang terakhir ada nilai agama, nilai yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama. Oke, lalu kita memasuki fungsi narasi cerpen, yang dimana fungsi narasi cerpen sendiri dibagi menjadi lima. Yang pertama ada fungsi kreatif, yang dimana memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur para pembacanya. Jadi si pengarang atau si penulis cerpen tersebut menarik agar pembacanya itu senang atau gembira saat membaca cerpen yang ditulisnya. Lalu di sini adalah fungsi didaktif, yang dimana mengarahkan dan mendidik pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada dalam cerpen sendiri. Lalu yang ketiga ada fungsi estetis, yang dimana memberikan rasa keindahan bagi pembacanya. Yang keempat ada fungsi moralitas, yang dimana mengandung nilai moral sehingga para pembaca dapat mengetahui moral baik atau buruk bagi dirinya sendiri. Yang terakhir ada fungsi religiusitas, yang dimana mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan untuk pembacanya sendiri. Lalu di sini masuk ke materi yang terakhir, yaitu struktur kebahasaan. Struktur kebahasaan sendiri dibagi menjadi 6, yaitu ada abstrak. Tahap abstrak ini menggambarkan cerita atau ringkasan isi dari suatu karangan tulisan yang ditulis oleh pengarang. Lalu di sini ada orientasi. Dalam tahap orientasi digambarkan ada waktu, suasana, dan tempat cerita. Lalu di sini yang C membahas tentang komplikasi. Tahap komplikasi adalah urutan kejadian cerita atau alur cerita. Biasanya
Di cerpen ada alur cerita maju, mundur, dan campuran. Lalu yang D ada evaluasi. Tahap evaluasi ini adalah konflik yang terjadi menuju klimaks serta mulai mendapat penyelesaian dari konflik tersebut. Mungkin konflik ini bisa dari tokoh utama. Lalu yang E, resolusi. Tahap resolusi ini pengarang menggunakan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh utama atau tokoh ketiga. Yang terakhir ada koda. Tahap koda ini mengandung nilai dalam cerpen atau diisi dengan kesimpulan tentang hal yang dialami tokoh utama. Jadi isinya koda ini adalah kesimpulan cerita dari tokoh utama. Oke, sekian pembahasan pagi hari ini. Lalu di sini ada tugas yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, tugasnya carilah cerita pendek, kemudian analisis unsur ekstrinsik dan struktur cerpennya. Oke, kalau kalian bingung, bisa dilihat contohnya di buku halaman 34 sampai 36. Di situ sudah ada contohnya. Lalu tugas dikumpulkan via online bisa atau offline di sekolahan. Maksimal pengumpulan tugasnya terakhir Kamis jam 11. Jangan lupa tulis nama kalian lengkap serta nomor absen. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dari pembahasan unsur ekstrinsik, fungsi narasi cerpen, dan struktur cerpen. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.